Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher, dan selamat datang di pembahasan light novel Nozomu no Fushi no Bokuensha volume 1. Pada tanggal 15 Oktober 2023 yang lalu, channel YouTube Hakuhodo DY Music and Picture telah resmi mengupload trailer adaptasi anime terbaru mereka yang berjudul Nozomu no Fushi no Bokuensha yang resmi tayang di 6 Januari 2024 nanti. Anime ini sendiri bercerita tentang seorang petualang peringkat perunggu bernama Ren Faina yang memiliki cita-cita untuk menjadi petualang peringkat Mithril. Sayangnya, walau sudah menjadi petualang selama bertahun-tahun, dia tidak kunjung naik peringkat. Ya, kalau di Mobile Legends mungkin dia sudah menjadi peringkat Epic Immortal kali ya. Tapi suatu hari, Ren menemukan sebuah area baru yang belum terpetakan dalam dungeon bernama Reflect of Moon atau Pantulan Bulan. Dan sebagai petualang, Ren memilih memasuki area tersebut, berharap untuk menemukan sebuah harta atau item tersembunyi. Namun siapa sangka, justru pilihan itulah yang membuat hidupnya semakin menderita. Kita mulai langsung aja pembahasannya. Sesuai prolog yang sudah dibawakan, Ren Faina menemukan area baru dalam dungeon yang biasa dia masuki. Awalnya dia ragu untuk menyusuri area tersebut karena memang bisa saja di dalamnya ada hal berbahaya yang tidak pernah dia duga. Namun insting berpetualangnya terus bergejolak, jadi dia pun memutuskan untuk masuk ke area baru tersebut dengan harapan dia bisa mendapatkan sebuah hadiah di sana. Namun saat dia menyusuri area itu, dia tidak menemukan apapun kecuali ruangan yang sangat luas di ujung areanya. Tapi ketika Ren mendongak ke atas ruangan itu, seekor naga berbentuk aneh sudah siap melahapnya. Tentu, jika berada dalam keadaan seperti ini, yang normal dilakukan adalah lari secepatnya. Namun sayangnya, tubuh Ren terlalu takut untuk bergerak ketika dirinya terus ditatap oleh sang naga. Dikatakan dalam dunia Nozomu no Fushi no Bokuensha hanya ada 4 naga saja yang hidup, dan kekuatan dari keempat naga itu setara dengan Raja Iblis. Hanya dengan keberadaan mereka saja sudah cukup menjadi momok yang menakutkan, terutama bagi manusia. Kini hanya tinggal menunggu waktu saja bagi Ren untuk dilahap oleh sang naga. Dia pun pasrah akan kematiannya dilahap naga, dan cerita pun tamat. Tapi ada satu hal yang aneh. Beberapa saat setelah Ren dilahap oleh sang naga, tiba-tiba saja dia bisa bergerak kembali. Tentu Ren pun heran kenapa dia yang mati bisa bergerak kembali. Dan setelah dirinya bergerak ke pantulan air, dia pun melihat sebuah bayangan aneh dalam dirinya. Tubuhnya itu tidak memiliki kulit lagi. Ya, dia berubah menjadi monster skeleton hidup, teman-teman. Kisah aneh tapi nyata. Setelah dimakan oleh naga, Ren hidup kembali menjadi skeleton. Tapi sekarang pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan? Jika dia kembali ke kota dalam kondisi seperti ini, dia pasti akan dibasmi layaknya monster biasa. Tapi jika dia terus diam dan pasrah menjadi skeleton, hanya tinggal menunggu waktu saja baginya untuk jadi bulan-bulanan dari petualang yang akan masuk ke dungeon ini. Namun ketika dia memikirkan hal tadi, sebuah perkataan samar dari teman lamanya pun terlintas di kepala Ren. Kalau setiap monster itu memiliki hal spesial bernama evolusi eksistensi, di mana mereka akan menyerap energi dari monster lain yang telah mereka kalahkan, lalu berevolusi menjadi monster yang lebih kuat. Kira-kira begitulah cara kerja dari evolusi eksistensi. Seingat Ren, monster yang memiliki tubuh utuh dengan daging adalah ghoul. Dan dari situlah Ren memutuskan kalau dia harus berevolusi menjadi monster ghoul dengan cara mengalahkan setiap monster yang ada dalam dungeon ini sebelum dia kembali ke kota asalnya, yaitu Malt. Dengan dirinya yang berevolusi menjadi ghoul, maka dia akan punya daging di sekitar kerangkanya, lalu bisa menutupi semua daging busuknya itu dengan zira saja. Dengan begitu, tidak ada yang bisa mengetahui tubuh monster milik Ren. Dan dari situ jugalah dimulailah perburuan Ren dalam dungeon Pantulan Bulan ini. Monster pertama yang dia lawan adalah skeleton, sama seperti dirinya. Sebab itu adalah monster yang dianggap memiliki level terlemah di sini. 1 skeleton, 2 skeleton, lalu 3 skeleton berhasil dia kalahkan.
Dengan begitu sudah cukup banyak kekuatan yang diserap oleh Ren. Kalau kalian penasaran, kenapa Ren bisa mengalahkan para skeleton lain yang ada di dalam dungeon ini dengan mudah? Maka jawabannya, Ren punya kekuatan yang dinamakan spirit. Dikatakan di dunia ini, terdapat 3 kekuatan yang bisa digunakan oleh para petualang, yaitu sihir, vitalitas, dan spirit. Ketiga kekuatan itu didapatkan dari bawaan lahir. Dan sejak lahir, Ren telah memiliki kekuatan spirit dalam dirinya. Ditambah lagi, pedang yang dia gunakan sebelum dimakan oleh naga masih ada di tangannya. Dengan semua hal tadi, maka cukup mudah bagi Ren untuk mengalahkan semua monster yang ada di sana, termasuk juga skeleton tadi. Setelah dirasa dirinya bertambah kuat, Ren mengubah target buruannya menjadi slime. Jika dia hanya mengandalkan farming skeleton saja, maka progresnya untuk berevolusi juga akan semakin lama. Di sini dia pun langsung berhadapan dengan monster yang penuh dengan gumpalan cairan itu. Tidak seperti skeleton yang cukup mudah dikalahkan dengan menebas kepalanya saja. Slime itu hanya bisa dikalahkan jika ditebas inti dalam tubuhnya. Jadi Ren pun dengan hati-hati menebas inti dari slime itu. Benar saja, ketika sudah ditebas intinya, slime itu pun musnah. Tepat ketika itu juga, Ren mendapati dirinya berevolusi menjadi ghoul. Kini badannya mulai ditumbuhi daging, walau memang daging busuk teman-teman. Dia juga bisa berbicara karena pita suaranya sudah pulih, walau memang suara yang dikeluarkan juga masih belum terlalu jelas. Tepat ketika dia berevolusi nih, Ren juga tanpa sadar mendengar sebuah pertarungan yang terjadi dalam dungeon itu. Dia pun penasaran dan melihat pertarungannya. Ternyata saat itu ada seorang gadis petualang pemula atau peringkat besi masuk ke dalam dungeon ini dan berhadapan dengan skeleton. Tentu, hal ini membuat Ren jadi bingung, karena menurutnya petualang peringkat besi tidak seharusnya diizinkan masuk ke dalam dungeon. Karena terkadang, kekuatan mereka itu tidak bisa mengalahkan monster-monster yang ada dalam dungeon ini. Benar saja, apa yang dikatakan sama Ren benar terjadi. Sang gadis petualang tadi nampak tersudut oleh skeleton yang terus menyerangnya. Di sini, Ren pun bimbang apakah dia harus menolong gadis itu atau tidak. Jika dia menolong gadis itu, maka keberadaannya sebagai monster akan diketahui oleh sang gadis, dan ada kemungkinan sang gadis juga bisa melapor ke guild. Tentu, jika hal itu terjadi, maka para petualang elit juga akan datang ke sini untuk membasmi Ren. Karena dalam dunia ini, monster ghoul seperti Ren diperhitungkan sebagai monster yang kuat. Tapi, jika Ren tidak menolong gadis itu, sang gadis sudah dipastikan akan mati. Nah, karena hati nurani dari Ren masih ada, Ren pun memutuskan untuk menolongnya. Ren membuat suara yang bisa mengalihkan perhatian dari monster skeleton tadi untuk menuju kepadanya saja. Lalu Ren melompat untuk menebas skeleton tadi. Hebatnya, skeleton itu langsung hancur dengan sekali tebasan saja dari Ren. Tubuh ghoul milik Ren membuatnya menjadi lebih kuat. Untungnya juga sang gadis petualang ini masih bisa berkompromi dengan kondisi dari Ren. Ketika Ren itu menceritakan tentang dirinya yang dilahap oleh naga lalu bangkit lagi menjadi monster. Sebenarnya sang gadis juga masih sedikit takut terhadap Ren karena penampilan Ren itu cukup menakutkan. Namun sang gadis tidak melupakan hutang budinya kepada Ren. Jadi dia pun memutuskan untuk membantu Ren kembali ke kota Malt. Oh ya, di sini sang gadis memperkenalkan dirinya sebagai Rina Lepau, petualang yang baru saja mendaftar ke guild kota Malt. Dan tugas pertama dari Rina sekarang adalah membelikan pakaian yang bisa menutupi tubuh dari Ren. Di sini dia pun mendapatkan ide untuk membeli sebuah jubah saja yang pastinya akan menutupi semua daging busuk dari Ren. Karena kalau Ren hanya memakai pakaian biasa, maka daging busuknya itu akan terlihat dengan jelas. Setelah mendapatkan uang dari Ren, Rina pun bergegas untuk menuju kota. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang dari seorang resepsionis guild yang bernama Sheila Ibars. Dia adalah resepsionis yang biasa membimbing Ren sebagai petualang. Di sini Sheila terlihat khawatir karena sudah beberapa hari Ren masih belum pulang dari penjelajahannya. Biasanya setelah mendapatkan misi di pagi hari, Ren akan melapor padanya di sore hari. Tapi dia tidak pernah kembali sejak hari itu. Seraya memikirkan Ren, Sheila teringat kembali dengan pertemuan pertama mereka. Pada awalnya, Sheila sangat membenci Ren karena memang dia tidak memiliki bakat sebagai seorang petualang. Ren menjadi petualang selama bertahun-tahun, tapi kemampuannya tidak kunjung meningkat. Tentu sebagai orang yang mendukung Ren untuk menjalani aktivitas petualangannya, Sheila mulai berpikir
Ren seharusnya pensiun saja daripada mengerjakan pekerjaan yang percuma seperti ini. Dan sampai di titik ini, Sheila sendiri sudah diberikan kewenangan oleh atasannya untuk memecat Ren. Tapi semakin lama Sheila mengenal Ren, maka dia juga tahu nih kalau kemampuan Ren tidak dipantulkan dari statistik kekuatannya. Dia adalah orang yang spesial. Dia mau mengambil quest di mana tidak ada seorang pun yang ingin mengambilnya. Dia pernah melerai perkelahian di antara para petualang yang mana guild sendiri sulit untuk melerai mereka. Dia mengajari dasar-dasar petualangan pada petualang pemula. Bahkan semua petualang hebat di kota Malt ini dulunya adalah didikan dari Ren. Berkat Ren juga, angka kematian petualang dalam guild itu semakin menurun. Semua hal itu dia lakukan secara sukarela. Tapi, dia nampak menikmatinya. Meski peringkatnya sekarang masih perunggu, dia tidak pernah menyerah untuk menggapai mimpinya menjadi petualang peringkat mithril. Itulah yang membuat dirinya spesial di mata Sheila dan siapapun. Kalaupun memang nantinya Ren terpaksa pensiun, Sheila bisa dengan bangga merekomendasikannya untuk bekerja sebagai staf guild. Keberadaannya sangat penting dalam guild kota ini. Tak lama setelah Sheila memikirkan hal tadi, Sheila pun mendapati seorang gadis petualang baru yang mendaftar padanya pagi ini, yaitu Rina Lepok datang ke sana. Awalnya Sheila kira Rina ingin menyetorkan hasil buruannya hari ini. Tapi ternyata Rina ingin bertanya mengenai informasi toko pakaian di kota ini. Tentu Sheila pun langsung memberikan lokasi beberapa toko pakaian melalui sebuah peta nih. Setelah mendapatkan peta itu, Rina pun bergegas pergi ke toko pakaian yang dimaksud. Nah, sementara Rina membelikan pakaian di kota nih, Ren kembali berburu monster untuk terus meningkatkan kekuatannya. Dia sadar kalau dirinya sudah berevolusi menjadi Ghoul, tapi dia harus tetap memperkuat dirinya dengan cara menyerap energi dari monster lain yang ada. Dan sekarang ini, dia bisa melawan beberapa monster skeleton secara sekaligus. Tapi tak beberapa lama setelah Ren berburu monster, Rina pun datang kembali kepadanya untuk membawakan jubah yang diminta. Ditambah lagi dia juga membelikan Ren sebuah topeng agar para petualang dan para penjaga kota itu tidak mengetahui identitasnya sebagai monster ketika mereka pergi ke kota Malt. Namun sayangnya, topeng yang diberikan Rina itu terkutuk teman-teman. Alhasil topengnya tidak pernah bisa dilepas lagi dari wajah Ren. Tapi terlepas dari itu semua, Rina juga ingin membantu Ren untuk pulang ke kota Malt nih. Karena jika saja Ren kembali dalam kondisi ditutupi jubah misterius dan topeng tengkorak seperti ini, pastinya dia akan dicurigai walaupun punya tanda pengenal sebagai petualang. Namun jika Ren masuk ke kota Malt bersama Rina, kemungkinan besar kecurigaan para penjaga terhadap Ren akan berkurang. Itulah pemikiran Rina. Tapi kenyataannya, Ren tetap saja diperiksa ketat oleh para penjaga. Untung saja, topeng milik Ren yang terkutuk itu beneran tidak bisa dilepas bahkan oleh para penjaga kota. Alhasil para penjaga pun tidak bisa melihat wajah monster Ren, kemudian membiarkannya masuk ke dalam kota. Melihat dirinya yang sudah kembali ke kota membuat Ren sangat senang. Tapi rasanya Ren tidak boleh membebani Rina seperti ini terus. Jika Ren terus bersama Rina, maka bisa saja masa depan gadis ini sebagai petualang akan hancur. Rina memiliki bakat dalam berpetualang, jadi Ren tidak mungkin mau merenggut masa depan Rina begitu saja. Maka dari itulah, Ren pun memutuskan untuk berpisah dengan Rina secara sepihak, walaupun sebenarnya Rina masih ingin membantu Ren. Setelah berpisah dengan Rina, Ren menuju hutan dekat kota di mana seorang kepercayaannya tinggal. Seseorang yang tidak pernah mengkhianatinya apapun yang terjadi. Dia adalah Laurent Vivy, sarjana ilmu sihir dan monster kenalan Ren. Secara belak-belakan, Ren pun bercerita tentang kisahnya yang dilahap oleh naga dalam dungeon Reflect of Moon, lalu bangkit lagi sebagai seorang skeleton hingga dirinya terus melawan monster yang ada di sana dan berevolusi menjadi Ghoul. Awalnya, Laurent kurang percaya dengan cerita dari Ren, tapi mengingat tubuh Ren juga sudah menjadi seperti ini, mau tidak mau dia juga harus percaya. Dan dari titik ini, Laurent ingin membuat perjanjian dengan Ren. Ren bisa tinggal di tempatnya kapan saja, dan Laurent tidak akan memberitahu siapapun mengenai rahasia Ren yang berubah menjadi monster. Tapi sebagai gantinya, dia ingin Ren menjadi subjek penelitiannya.
Dikatakan, dalam dunia ini, penelitian terhadap monster dan evolusi eksistensi itu sangat terbatas. Bahkan hampir tidak ada yang mau menelitinya lagi. Hal itu disebabkan para peneliti tidak bisa menemukan monster yang ideal untuk dijadikan subjek penelitian mereka. Tapi dengan adanya Ren, sang ghoul yang mengerti bahasa manusia, maka penelitian tentang monster dan evolusi eksistensi itu akan berkembang pesat. Itu sangat berarti bagi seorang sarjana seperti Lauren. Mulai dari titik ini, kehidupan baru Ren bersama Lauren pun dimulai. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari setelahnya. Saat siang itu, Ren sedang mengasah kemampuan berpedang miliknya lagi. Dan dari latihannya, dia tahu kalau dengan tubuh ghoul-nya, dia bisa mendapatkan ketiga elemen kekuatan dari dunia ini, yaitu spirit, vitalitas, dan juga sihir. Dengan ketiga kekuatan itu, pedang milik Ren nampak tidak sanggup lagi menahan tiga kekuatan tadi secara sekaligus. Alhasil, pedang milik Ren itu mulai retak dan harus segera diperbaiki jika dia ingin tetap berpetualang. Maka dari itulah, dia memutuskan untuk pergi ke toko penempa langganannya yang dulu, teman-teman, yaitu toko Harpoon bergerigi 3. Meski ini adalah toko kenalannya, tapi dia tidak pergi ke sana dengan membawa identitas Ren. Dia memilih menjadi orang asing yang akan menjadi pelanggan baru di sana. Dikarenakan Ren takut merepotkan kenalannya dalam toko Harpoon bergerigi 3 itu. Sesampainya di sana, Ren pun disambut oleh sang resepsionis toko bernama Luka. Sebenarnya, Luka sudah sedikit curiga kalau orang berjubah aneh yang datang ke sini adalah Ren. Luka sudah kenal Ren sejak lama, jadi dia sudah sangat hafal dengan hawa kehadiran dari Ren sendiri. Dia tidak mungkin salah membedakannya. Tapi karena Ren tetap menyembunyikan identitasnya, akhirnya Luka pun memutuskan untuk mengikuti alurnya saja dan tidak beranggapan kalau orang yang berjubah aneh ini adalah Ren. Di sini, Ren ingin memesan pedang yang tahan terhadap tiga kekuatan dari dunia ini, yaitu spirit, sihir, dan vitalitas. Karena memang pedang lama miliknya sudah tidak bisa menahan semua hal tadi. Tentu hal itu cukup membuat Luka jadi terkejut, karena memang jarang sekali ada orang yang memiliki ketiga kekuatan itu. Terlepas dari itu semua, Ren pun diantar untuk bertemu dengan Clove, sang penempa pedang di toko itu, untuk berdiskusi nih mengenai pedang pesanannya. Dan setelah semua syarat juga biaya disetujui, akhirnya Ren pun pergi dari sana. Saat melihat kepergian dari Ren, Clove pun melihat wajah Luka yang sedikit aneh. Jadi dia bertanya, sebenarnya apa yang sedang Luka pikirkan? Tentu, Luka pun sedikit kesal dengan pertanyaan itu, karena menurutnya Clove juga pasti sudah sadar kalau orang berjubah aneh tadi adalah Ren. Bukannya dia sudah lama menghilang dalam dungeon, bahkan sampai ada poster orang hilang yang ditempatkan atas namanya. Namun, saat dia sudah kembali, kenapa dia malah datang ke sini dengan identitas yang lain? Apa dia terlibat dalam sesuatu yang berbahaya? Atau apakah Ren sendiri sudah tidak mempercayai Luka dan Clove lagi? Mendengarkan hal itu, Clove pun berkata kalau mungkin saja Ren memiliki alasan tersendiri untuk memalsukan identitasnya kepada mereka. Tapi fakta, kalau Ren masih ingin memesan pedang di sini, itu sudah cukup membuktikan Ren percaya kepada mereka berdua. Lagi pula alamat yang ditinggalkan kepada Clove juga adalah alamat dari Lauren. Jadi sudah bisa dipastikan kalau itu adalah Ren. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang dari Ren lagi. Setelah memesan pedang dari Clove dan Luka, Ren pun langsung menuju ke dalam dungeon Pantulan Bulan untuk menyelidiki area di mana dia diserang oleh naga. Dia takut kalau ada korban lain selain dirinya, maka dari itu dia ingin menyelidiki area itu lagi. Namun saat di tengah jalan, dia pun bertemu seorang pemilik restoran bernama Loris. Di sini, Loris masuk ke dalam dungeon yang sama dengan Ren karena dirinya terjerat hutang sekitar 15 koin emas. Dan restorannya juga terancam disita jika dia tidak membayar hutangnya hari ini. Maka dari itulah, dia masuk ke dalam sini untuk memburu monster dan menghasilkan uang. Dia juga minta bantuan dari Ren. Dia tidak akan mencuri hasil buruan dari Ren, tapi setidaknya izinkan dia untuk ikut berburu sama Ren. Siapa tahu dia mendapatkan kesempatan untuk mengalahkan monster dari hasil mengikuti Ren ini. Dia tahu kalau Ren adalah petualang kuat, maka dari itulah dia ingin ikut Ren berburu. Mendengarkan hal itu, Ren pun diam sejenak untuk berpikir. Tapi pada akhirnya, dia mengizinkan Loris untuk ikut bersamanya. Di sini, dia ingin menilai Loris apakah Loris adalah orang yang menepati perkataannya atau tidak. Semisal Loris mengkhianati Ren, maka dia tidak akan segan untuk menghabisinya.
Setelah percakapan itu, mereka berdua mulai menyusuri area tempat di mana Ren dilahap oleh naga. Dan ternyata sang naga sudah tidak ada di sana. Tapi sebagai gantinya, Loris menemukan area baru lagi, tepat di mana Ren dilahap oleh naga. Dia mengira kalau dia akan mendapatkan harta karun dalam area rahasia yang tidak ada dalam peta ini. Tapi sayangnya, area itu malah membuat Loris terteleportasi ke ruangan bos Giant Skeleton, teman-teman. Tentu saja Ren tidak membiarkan Loris dihabisi oleh Giant Skeleton. Ren langsung memasang badannya untuk melawan Giant Skeleton itu. Dan tentu itu bukanlah perkara mudah meski bagi Ren sendiri. Lagi pula, dungeon Pantulan Bulan adalah dungeon yang sudah dipetakan oleh para petualang elit. Lalu dungeon ini juga dikhususkan untuk dijelajahi oleh petualang kelas rendah. Tapi kenapa selalu ada keanehan dalam dungeon ini? Mulai dari munculnya naga dan sekarang Giant Skeleton. Namun yang terpenting sekarang, Ren harus mengalihkan pandangan Giant Skeleton dari Loris. Pasalnya Loris sudah tidak berdaya lagi akibat terkena serangan pertama dari Giant Skeleton. Di sini, dia sudah menghunuskan pedangnya yang dipinjam dari Clove. Kemudian, dia pun menghadapi monster raksasa itu. Perlahan tapi pasti, Ren mulai menyayati bagian tubuh dari Giant Skeleton. Dimulai dari pergelangan kaki hingga pergelangan tangannya. Dan pada akhirnya nih, sayatan pedang dari Ren tadi bisa membuat Giant Skeleton terjatuh. Melihat hal itu, Ren pun menebas kepala dari Giant Skeleton tadi untuk menghabisinya nih. Dan Giant Skeleton pun langsung mati di tangan Ren dengan sedikit usaha dan juga kekuatan spiritnya. Setelah tubuh dari Giant Skeleton hancur, monster itu menjatuhkan drop item berbentuk kristal besar yang nampak sangat mahal bila dijual. Tapi berhubung si Loris tadi masih sekarat, Ren memutuskan untuk memberikan healing spirit dulu kepadanya, atau penyembuhan dengan kekuatan spiritnya nih, agar Ren juga tidak merasa bersalah karena terlambat untuk menyelamatkan beban yang satu ini. Seraya dengan itu, Ren pun memberikan penawaran kepada Loris. Jika apa yang Loris bicarakan sebelumnya mengenai hutang dan restorannya itu benar, maka Ren akan memberikan kristal drop item itu kepada Loris. Tapi jika semua cerita Loris itu bohong, maka Loris harus bersiap untuk diburu sama Ren. Namun ternyata, omongan dari Loris itu benar. Ditambah lagi dia juga punya istri dengan body gitar Spanyol yang nungguin dia pulang, teman-teman. Sejujurnya sang istri itu tidak menyangka kalau suaminya akan kembali dari dungeon, karena memang hampir tidak mungkin bagi orang yang setiap harinya kerjanya cuma masak, lalu sekarang dia itu pengen berburu monster di dungeon gitu. Dan memang sih, feeling istrinya itu benar, Loris tidak bisa apa-apa dalam dungeon. Tapi untungnya, Loris itu diselamatkan oleh MC kita yang gagah satu ini. Karena omongan dari Loris juga benar nih, akhirnya Ren pun memberikan batu kristal tadi kepada Loris. Tapi dengan syarat, kalau Ren boleh makan di restorannya Loris kapanpun yang dia mau, dan tanpa membayar tentunya. Lalu nantinya Loris sendiri akan mendapatkan tugas untuk mengantar setiap drop item yang didapatkan sama Ren ke guild. Karena memang sosok Ren sendiri masih belum boleh terlihat dan diketahui oleh guild. Dia juga menunjukkan kulitnya yang membusuk di hadapan Loris dan istrinya. Di sini Ren juga meminta agar mereka berdua tidak memberitahu siapapun perihal hal ini. Nah, gebleknya nih ketika dengar syaratnya cuma itu, membuat Loris jadi terkejut. Padahal dia kira Ren akan memberikan syarat yang banyak kepada dirinya. Bahkan dia sempat menyebut Ren sebagai orang yang bodoh karena udah ngasih kristal monster yang mahal dengan syarat yang sedikit. Ya, memang gak tahu diri tukang masak yang satu ini. Dia mungkin berpikir nih, Ren akan meminta istrinya yang bahenol kali ini ya buat syarat ditukar sama kristal itu gitu. Nah, setelah selesai dengan semua urusannya di restoran Loris, Ren pun hendak pulang ke rumah Loren. Tapi di tengah perjalanannya, dia mendengar bisikan-bisikan gaib yang berharap kalau Loris itu bohong saja soal hutangnya. Maka dengan begitu, Ren bisa memakan daging Loris dan istrinya tanpa rasa bersalah. Ya, dari titik ini, Ren mulai dikuasai oleh instingnya sebagai monster. Ingat, walaupun MC kita itu masih memiliki kewarasan sebagai manusia, tapi pada dasarnya, dia sudah berubah menjadi monster ghoul, pemakan daging manusia. Maka wajar saja bila terkadang Ren bisa dikuasai oleh instingnya sebagai ghoul. Di sini, dia berusaha untuk tetap menjaga kewarasannya sih. Jangan sampai dia balik lagi ke restorannya Loris, lalu memakan Loris juga istrinya. Maka dari itu, dia pun segera pergi ke rumah Loren untuk meminta pertolongan. Tapi setibanya di rumah Loren, Ren langsung nyosol lehernya Loren karena kepincut daging lehernya yang terbuka.
Ketika itu terjadi, Lauren tidak panik sama sekali. Bahkan dia sempat tanya, apakah Ren masih memiliki kewarasan atau tidak? Awalnya, Ren tidak memperdulikan pertanyaan dari Lauren. Dia hanya melahap daging leher Lauren, bahkan dia menggambarkan darah dari Lauren itu lebih nikmat daripada anggur mahal yang dulu pernah dia beli sewaktu menjadi manusia. Namun secara perlahan, Ren mulai sadar kembali dan berkata nih, kalau masih ada kewarasan dalam dirinya. Tapi nafsunya untuk memakan daging manusia sangatlah besar. Bahkan Ren sampai menjerit dengan keras untuk menahan instingnya sebagai goal. Melihat situasi itu, Lauren pun mengeluarkan sebuah sihir ledakan api yang bernama Fortia Borvias untuk menjauhkan Ren dari dirinya. Dengan begitu Lauren juga dapat dengan mudah menggunakan sihir penenang kepada Ren. Ren pun berhasil ditenangkan, tapi sebagai gantinya, rumah Lauren terbakar karena sihir yang dia keluarkan tadi. Dia harus memadamkan api dalam rumahnya. Jika tidak, maka semua dokumen penelitiannya itu bisa hancur semua. Tapi gebleknya nih, di tengah Ren yang hampir pingsan karena sihir penenang dari Lauren, dia sempat dengar kalau Lauren ngomong, lain kali, kalau Ren menyerangnya, maka lakukanlah ketika mereka berdua sedang mabuk. Yaps, dalam artian si Lauren itu mau iki-wikim sama Ren. Memang sih dari dulu, Lauren sudah memiliki rasa kepada Ren. Panel cerita pun berpindah ke beberapa jam kemudian. Ren pun sadar dari pingsannya dan mendapati Lauren yang sedang menulis di meja kantornya tidak jauh dari sana. Namun hal pertama yang dinotis sama Ren adalah bekas luka di leher Lauren yang sudah diperban. Ren sempat tanya apakah dia yang menyebabkan luka itu, karena ingatan Ren sendiri masih cukup samar-samar. Mendengarkan hal tadi, Lauren pun menjawab kalau Ren tidak perlu khawatir. Dia tidak ingin ada kecanggungan di antara mereka. Lagi pula dia hanya ingin segera menulis tentang hasil penelitiannya terhadap Ren yang mengamuk tadi. Nah, sebagai laki-laki yang baik, Ren mengobati luka dari Lauren itu dengan menggunakan healing spiritnya. Memang, ketika dia masih menjadi manusia, dia tidak bisa menggunakan healing spirit secara maksimal. Tapi setelah berevolusi menjadi Ghoul, Ren dapat menggunakan kekuatan itu dengan maksimal. Makanya dia bisa mengobati Loris yang hampir mokat juga. Di sini, Lauren pun berterima kasih kepada Ren atas healing spirit yang dia berikan. Karena dengan begini lukanya juga tidak akan meninggalkan bekas. Nah, ketika itu, Ren juga menceritakan segalanya kepada Lauren. Mulai dari dia yang membunuh giant skeleton hingga dirinya yang kalap pengen makan daging manusia karena terlalu banyak menyerap kekuatan dari giant skeleton tadi. Mendengarkan hal itu, Lauren pun menyadari setelah Ren menyerap kekuatan dari giant skeleton, dia mendapatkan kekuatan yang cukup untuk berevolusi lagi. Tapi masih ada satu katalis yang kurang bagi dirinya agar berevolusi. Dan katalis itu adalah daging manusia. Pantas saja Ren sangat nafsu banget sama daging manusia. Dan karena Ren juga udah nyosor dagingnya Lauren, sekarang ini evolusi Ren sudah selesai. Sebagai buktinya, Ren telah mendapatkan kulit manusianya lagi meski belum terlalu sempurna. Ditambah lagi, pita suara dari Ren juga sudah mulai terbentuk dengan sempurna. Cara berbicara Ren sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan jika perkiraan Lauren tidak salah, maka Ren itu sudah berevolusi menjadi zombie yang termasuk ke dalam keluarga vampir. Dalam catatan yang pernah dituliskan, Lauren menjabarkan kalau ada 4 tingkatan dari keluarga vampir, yaitu familiar atau peliharaan sebagai bentuk terbawah, lalu ada zombie, lalu ada lesser vampir, dan yang teratas adalah vampir sempurna. Jika evolusi dari Ren diteruskan lagi, maka nantinya dia bisa mencapai tingkatan vampir sempurna. Ditambah lagi Lauren juga sedikit mengetahui tentang topeng terkutuk milik Ren nih. Dia berkata kalau kemungkinan besar topeng itu adalah alat intensi seperti pedang sihir dan beberapa alat magis lainnya, di mana topeng itu punya kesadaran sendiri dan memilih penggunanya. Karena memang sewaktu dia diserang sama Lauren tadi, topeng milik Ren itu sempat hancur. Tapi kini topeng itu bisa meregenerasi dirinya lagi. Oleh karena itulah, Lauren juga udah gak tahan buat melakukan penelitian terhadap evolusi dari Ren menjadi zombie dan juga topengnya itu. Dan dari titik ini, Lauren melakukan uji coba yang cukup menyakitkan bagi Ren nih. Nah, dari hasil uji coba tadi, diketahui nih, untuk menjaga nafsu dari Ren akan daging manusia, Lauren itu memberikan Ren 1 botol darahnya yang harus diminum beberapa tetes setiap hari sama Ren. Kalau saja Ren telat meminum darah itu, maka ada kemungkinan insting Ren sebagai monster akan kumat lagi, dan dia
bisa saja menyerang Lauren atau manusia lain yang ada di sekitarnya. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari setelah evolusi Ren sebagai zombie. Mulai dari titik ini, Ren akan mengambil quest dalam guild lagi. Tapi Lauren mengusulkan supaya dia mendaftarkan sebagai anggota baru dengan nama yang lain saja. Karena pastinya penampilan dari Ren sekarang akan terlihat sangat mencurigakan bila datang ke guild dengan nama yang lama. Ren pun nampak setuju untuk usulan dari Lauren. Panel cerita pun berpindah lagi ke kota Malt. Ketika sampai di guild, Ren pun merasakan suasana yang nostalgia baginya. Mungkin baru beberapa minggu dia tidak kesini, tapi rasanya dia sudah sangat merindukan suasana dari guild petualang. Sesampainya di meja resepsionis, dia pun disambut oleh Sheila yang tentu tidak mengenali penampilan baru dari Ren. Di sini, Ren berkata kalau dirinya hendak mendaftar menjadi petualang baru dalam guild. Tapi gregetnya, Ren keceplosan memberikan nama aslinya kepada Sheila. Tentu, Sheila pun terkejut dengan hal itu. Namun dia nggak langsung curiga kalau pria yang ada di hadapannya adalah Ren Faina. Dia hanya berkata kalau nama Ren itu adalah nama yang mirip dengan seorang petualang mereka yang belum kembali belakangan ini. Jadi, dia agak terbawa suasana ketika mendengar nama itu lagi. Nah, untuk memperbaiki suasana di sini, Ren pun langsung bilang kalau namanya itu adalah Ren Vivi, saudara dari Lauren Vivi. Sheila pun dibuat terkejut lagi. Pasalnya, Lauren itu cukup terkenal di kalangan guild. Dan Sheila tidak menyangka akan bertemu dengan saudara dari Lauren di sini. Tapi terlepas dari itu semua, Ren berhasil mendapatkan lisensi petualang yang baru dari Sheila. Tentu peringkatnya sekarang turun menjadi petualang peringkat besi. Namun sebelum Ren pergi dari sana, Sheila juga sempat berkata kalau nyawa kamu cuma satu, jadi jangan sia-siakan itu. Nah, entah apa maksud dari perkataan Sheila ini. Apakah dia sedikit curiga kalau petualang baru ini adalah Ren? Atau memang itu hanya wejangan dari seorang resepsionis guild bagi para petualang baru saja? Kita masih belum mengetahuinya. Setelah mendapatkan lisensi petualangannya lagi, Ren pun pergi menemui Clove nih untuk memperbaiki pedang yang dia pinjam dari Clove sebelumnya. Karena setelah pertarungannya dengan Giant Skeleton, pedang itu udah rusak lagi teman-teman. Namun di tengah perjalanannya, Ren bertemu dengan seorang kesatria kerajaan Yarlan bernama Idris Low yang bertanya nih soal keberadaan dari adiknya yang bernama Rina Low. Dikatakan Rina sendiri kabur dari rumah keluarganya untuk menjadi petualang di kota Malt. Tentu nama Rina mengingatkan Ren kepada gadis yang dia selamatkan dari dungeon Pantulan Bulan. Namun seingat Ren, namanya adalah Rina Lepau. Jadi di sini Ren pun berkata kalau dia tidak mengenali gadis yang bernama Rina Low itu. Mendengarkan hal itu, Idris pun memakluminya. Tapi dia berpesan jika Ren melihat adiknya, Idris meminta untuk memberitahunya. Karena untuk beberapa hari ini, dia juga akan tinggal di kota Malt. Setelah pertemuannya dengan Idris, Ren pun kembali menuju tempatnya Clove. Tapi setibanya di sana, Ren sempat terkena amarah dari Clove yang melihat pedang buatannya itu rusak di tangannya Ren. Padahal Ren baru saja meminjamnya selama beberapa hari. Mendengarkan hal itu, Ren pun berkata kalau dia tidak sengaja merusak pedang ini saat melawan Giant Skeleton di dungeon Pantulan Bulan. Tentu pernyataan Ren tadi membuat Clove sedikit terkejut. Pasalnya dungeon Pantulan Bulan adalah dungeon yang sudah dipetakan dan dikhususkan untuk dijelajahi sama petualang pemula. Bagaimana bisa ada monster seperti Giant Skeleton di sana? Di sini Ren pun setuju dengan pendapat itu. Tapi Ren berkata lagi kalau ada sebuah area baru yang masih belum dipetakan dalam dungeon itu. Di sanalah dia menemukan Giant Skeleton. Mendengarkan jawaban dari Ren, Clove pun kembali terkejut lagi. Dia berkata nih, kalau dalam area bos seperti itu pastinya ada sihir yang mencegah siapapun kabur dari sana jika sudah terjebak. Tapi mengingat Ren sudah ada di sini, itu berarti Ren sudah mengalahkan Giant Skeleton itu ya. Ren pun mengiyakan pernyataan dari Clove. Dan di sini dia ingin meminjam salah satu pedang dari Clove lagi nih, karena dia ingin kembali menelusuri area tersembunyi dari dungeon Pantulan Bulan tadi. Tentu Clove pun jadi penasaran kenapa Ren mau balik lagi ke sana. Di sini dengan tegas Ren pun menjawab karena ada satu gerbang teleportasi yang masih belum diselidikinya dalam ruangan bos tadi. Ingat, Loris terjebak dalam ruangan bos Giant Skeleton dikarenakan dia terseret dalam sebuah gerbang teleportasi. Namun ternyata gerbang teleportasinya itu ada dua teman-teman. Ren pun penasaran nih kemana gerbang teleportasi yang satunya lagi diarahkan gitu. Panel cerita pun berpindah ke area dari Giant Skeleton. Ketika itu, Ren pun masuk gerbang teleportasi yang belum dia coba. Dan dirinya pun terlempar ke sebuah kamar tua dalam dungeon Pantulan Bulan. Ada banyak sekali barang-barang yang tidak terurus di sana. Tapi yang menarik perhatian Ren
adalah sebuah kerangka yang tertidur dalam sebuah kasur di sana. Ditambah lagi ada sebuah rangkaian bunga yang masih baru tergeletak dekat kerangka itu. Namun, tepat saat Ren ingin menyelidikinya lagi, tiba-tiba saja sudah ada seseorang yang berdiri di belakangnya lalu bertanya, apakah Ren adalah seorang bandit yang berencana mencuri di sini atau tidak? Aneh, ketika ditanya oleh orang tersebut, tubuh dari Ren tidak bisa bergerak sama sekali. Itu persis seperti apa yang dia rasakan ketika bertemu dengan sang naga. Dan itu artinya orang yang berdiri di belakangnya ini memiliki kekuatan jauh di atas dirinya. Tapi untuk mengurangi rasa curiga dari orang itu, Ren pun hanya menjawab kalau dia sedang melihat-lihat saja dalam ruangan ini dan tidak bermaksud untuk mencuri. Namun nampaknya orang itu tidak percaya dengan perkataan Ren. Alhasil Ren pun dibakar oleh sihir bernama Raungan Naga yang dilancarkan oleh orang misterius tadi. Tubuh Ren pun langsung terpental dan jubahnya terbakar habis karena sihir itu. Tentu situasi ini cukup buruk bagi Ren. Memang tubuhnya sudah berubah menjadi zombie dan lebih bisa menahan beberapa sihir daripada tubuh manusianya yang dulu. Tapi jika dirinya sampai terkena sihir tingkat tinggi itu lagi, bisa dipastikan Ren akan tewas. Namun nih, ketika orang itu melihat tubuh dari Ren yang seperti zombie, membuatnya sedikit terkejut. Pasalnya sihirnya itu tidak mungkin membuat orang jadi seperti itu dalam sekali serang saja. Melihat keadaan itu, Ren pun berkata, kalau tenang saja, karena kondisi tubuhnya ini bukanlah karena serangan tadi. Dan tepat di titik itu juga, orang yang menyerang Ren pun sadar kalau Ren itu datang ke sini bukan dari pintu depan, melainkan dari sebuah gerbang teleportasi yang terukir di sana. Pasalnya, tanda gerbang teleportasi yang digunakan sama Ren masih ada di sana, teman-teman. Oleh karena itu, dia pun memaklumi kecerobohan Ren kali ini. Diketahui juga orang yang menyerang Ren tadi adalah seorang wanita elf tadi kenal. Sang wanita elf tadi juga memberikan Ren hadiah permintaan maaf berupa jubah untuk menggantikan jubah Ren yang sudah terbakar habis. Lalu dia juga memberikan sebuah peta yang berasal dari Akasha atau langit. Dikatakan peta Akasha sendiri merupakan peta sihir yang bisa memproyeksikan keberadaan manusia yang sudah terdeteksi dalam peta itu, teman-teman. Setelah memberikan kedua hal tadi, sang wanita elf pun langsung mengirim Ren keluar dungeon Pantulan Bulan. Dia juga berkata kalau ruangan ini begitu berharga baginya. Maka dari itu, Ren tidak boleh datang lagi ke sini. Tapi, apakah Ren akan menuruti perkataan dari wanita elf tadi? Ya, tentu tidak. Setelah memberitahu tentang pengalamannya kepada Lauren, Ren pun malah datang kembali ke area bos skeleton dan mencari gerbang teleportasi yang membawanya ke tempat wanita itu. Tapi ternyata hasilnya nihil, karena gerbang teleportasi itu sudah tidak ada lagi di sana. Oh ya, dikatakan nih sama Lauren juga, kalau jubah yang diberikan sama wanita elf tadi kepada Ren adalah jubah yang cukup spesial. Jubah itu memiliki ketahanan terhadap semua elemen sihir yang ada. Lalu ketahanan jubah ini juga terhadap daya serang pedang sama seperti zirah kelas atas. Panel cerita pun berpindah ke cerita sampingan dalam volume 1 ini. Kisah ini bercerita tentang masa lalu dari Ren dan juga Lauren. Diceritakan Lauren sudah menjadi seorang profesor sejak umurnya yang ke-14. Dia selalu bisa mengerjakan sesuatu tanpa mengalami kendala apapun. Dan dari situlah Lauren sudah mulai bosan terhadap dunia ini. Namun suatu hari, saat dia ingin meneliti tentang sebuah bunga yang ada di hutan dekat kota Malt, dia pun datang ke guild petualang kota Malt untuk meminta izin masuk ke dalam hutan nih. Dan karena profesor juga bisa dianggap sebagai petualang peringkat silver dalam guild manapun, akhirnya Lauren pun diizinkan untuk masuk ke dalam hutan. Dan tentu, Lauren juga tidak takut akan bahaya yang ada dalam hutan. Karena walaupun masih umur 14 tahun, dia sudah bisa menggunakan banyak sihir. Menjelajahi hutan bukanlah masalah besar baginya, meski ini adalah pengalaman pertama Lauren dalam berpetualang. Namun, tepat saat itu juga, ada seorang laki-laki berperawakan besar yang berkata kepada Lauren nih, untuk membawa petualang peringkat perunggu ini saja jika mau masuk ke hutan. Dia mungkin akan membantu Lauren untuk membawakan barang-barang penelitiannya nanti. Mendengarkan hal itu, Lauren pun sempat berpikir, kenapa dia harus membawa seorang petualang yang peringkatnya di bawah dirinya. Tapi pada akhirnya sih, Lauren pun menerima penawaran tersebut. Dan tentu, sesuai apa yang kalian pikirkan nih, petualang yang dibawa sama Lauren adalah Ren Faina, MC kita dalam series ini. Itulah pertemuan pertama di antara mereka. Tadi Lauren berkata, kalau berpetualang dan menghadapi monster dalam hutan bukanlah masalah besar baginya, tapi justru hal sebaliknya lah yang terjadi. Lauren nampak terlalu sombong dan meremehkan arti kata petualangan itu sendiri. Di sini dia sangat mudah kehabisan tenaga saat menjelajahi dan sering panik bila ada serangan monster mendadak dalam hutan itu.
Untung saja Ren ada bersamanya. Jika tidak, mungkin Profesor Laurent Vivy hanya tinggal nama saja. Dan secara mengejutkan nih, meski membawa satu beban, Ren tidak kesulitan sama sekali dalam melawan semua monster yang menyerang mereka. Memang, pengalaman Ren dalam berpetualang bisa terlihat jelas dalam aksinya mengawal Lauren. Tentu di awal kita mengira kalau Ren lah yang akan menjadi beban dalam perjalanan kali ini. Tapi justru sebaliknya yang terjadi. Sejak hari itu juga nih, Lauren pun belajar untuk tidak meremehkan hal apapun lagi. Dia sudah melihat betapa luasnya dunia ini dari pengalamannya menjelajah bersama Ren. Masih ada banyak hal yang belum dia pelajari, dan nampaknya Lauren juga mulai jatuh hati kepada Ren. Maka dari itu, dia memutuskan untuk membangun rumah di kota Malt agar bisa terus bersama orang yang dicintainya itu. Dan cerita di volume 1 ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan untuk Nozomu no Fushi no Boukensha volume 1-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Egar Christopher, signing off.